Ya, saya minta pendapat Anda tentang Yohanes 17:3 itu. Inilah hidup yang kekal, mengenal. Ini Yesus yang mengatakan ya. Yesus langsung mengatakan, inilah hidup yang kekal, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus sebagai utusan. Nah, sekarang saya minta pendapat kepada kalian. Amer, silakan. Iya, terima kasih. Jadi maksudnya ini hidup yang kekal ya. Iya. Jadi, menurut Yesus, penjelasannya Tuhan yang benar itu siapa? Ini menurut Yesus ya. Tuhan yang benar itu siapa? Yesus Kristus itu siapa? Menurut Yesus. Oke. Jangan menurut keimananmu. Ini di يا هدي يا بشير يا طبيب نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناصب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada penghujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan arus Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan arus Allah kelak, di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengunggah sebuah video, di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Uti Rifa dan juga Uti Nora ya. Ada dengan lawan-lawannya yang seperti biasa ya, tidak ada perubahan sama sekali, yang dimana orang-orang Kristen menjadi lawan debatnya, yang mereka hanya bisa ya berceloteh tanpa ada data, berceloteh tanpa ada hujah secara alkitabiah, ataupun mungkin dari keilmuan-keilmuan yang mereka pelajari melalui kitab mereka, hanya sekedar ya daripada tidak berkicau saja ya. Namun di sini namanya orang Kristen ya, mesti ya begitulah ya, yang ada hanya bikin kita tertawa karena memang keilmuan mereka itu tak ada. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Nomor 3, hidup yang kekal itu mereka mengenal bahwa Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus adalah utusan, adalah orang yang telah Engkau utus, betul ya kan? Nah, pertanyaannya, menurut Yesus, Tuhan yang benar itu siapa dan Yesus Kristus itu siapa? Ya, Tuhan Yesus Kristus. Kakak di situ baca Alkitab atau enggak tadi? Bilangnya Allah. Di dalam Alkitab itu kan. Sebentar Bang, pertanyaan saya bukan begitu. Yang tadi saya baca, menurut Yesus, Tuhan yang benar itu siapa dan Yesus Kristus itu siapa? Tuhan Yesus itu cuma satu, yaitu namanya Tuhan Yesus Kristus, bukan Tuhan satu-satu, bukannya ada dua, bukan, satu aja. Tuhan Yesus Kristus namanya. Kan bahkan ada nama panjangnya juga. Terima kasih, Dek. Berarti Anda tidak jujur. Silakan diturunkan. Gimana nggak jujur, Kak? Kakak yang nggak mengerti. Terima kasih. Saya di sini meminta kejujuran. Karena yang saya baca, Yesus mengatakan bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Silakan pasien berikutnya. Kakak, nanti kalau itu panggil aku ya Kak, teriakin. Oke. Aduh, si Aso-Aso lagi. Aso-Aso, selamat malam. Malam juga. Oke, tadi udah nyimak di bawah ya. Udah nyimak di bawah ya. Udah nyimak di bawah ya. Udah.
Oke. Di dalam Yohanes 17 nomor 3, Yesus mengatakan Tuhan yang benar itu siapa dan Yesus itu siapa? Aso. Iya. Laso. Iya, bagaimana? Di dalam Yohanes 17 nomor 3, Yesus mengatakan Tuhan yang benar itu siapa dan Yesus itu siapa? Tuhan yang benar adalah Yesus Kristus. Terima kasih Bang Lasso. Silakan turun. Mbak Dita. Bang Lasso. Ini pasien yang terakhir, silakan naik. Gara-gara sebotol anggur asam. Trifani, selamat malam Tiffany. Malam. Agama apa Bang? Agama Hindu. Oh, terima kasih. Silakan turun. Oke, yang terakhir, Kristen. Ya, ayo. Satu lagi, Kristen. Rusmin, selamat malam. Rusmin, selamat malam. Rusmin. Selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Islam Bang. Kami menaikkan Kristen dulu. Terima kasih. Yohanes. Halo. Selamat malam. Agama Kristen Bang. Halo, selamat malam. Shalom. Assalamualaikum. Alaika. Di dalam Yohanes 17 nomor 3, Yesus mengatakan hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus adalah yang Engkau utus. Pertanyaannya, Ya. Yesus mengatakan siapakah Tuhan yang benar dan Yesus Kristus itu siapa? Coba saya baca dulu ya. Oke. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu ya. Oke. Ya. Ya, Allah dan Yesus itu dengan sejujurnya menurut iman saya itu tidak dapat dipisahkan. Jadi Saya bertanya, menurut Yesus, perhatikan pertanyaan saya Bang Yohanes. Menurut Yesus, Tuhan yang benar itu siapa dan Yesus Kristus itu siapa? ya, Allah yang benar itu adalah Bapa, kami menyebutnya orang Katolik, dan Yesus Kristus itu adalah Anak. Yesus Kristus mengklaim dirinya itu siapa? Menurut Yohanes 17 nomor 3. Ya, Yesus Kristus itu mengklaim dirinya bahwa ia adalah Sang Firman itu. Firman itu siapa? Firman itu adalah Firman yang Bang, keluar dari jangan Bapa. menambah dan mengurangi ayat Bang. Yang terakhir sekali lagi. Hidup yang kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus adalah yang Engkau utus. Pertanyaannya, menurut Yesus, Tuhan yang benar itu siapa? Dan Yesus Kristus itu siapa? Menurut Yesus, sesuai dengan Yohanes 17 nomor 3. Ini yang terakhir. Oke, saya mencoba untuk mengikuti arah pikiran Anda semua yang ada di sini, bahwa Tuhan Allah yang benar itu sungguh benar, bahwa Allah mengutus Yesus.
Anda mau menggiring saya Tuhan untuk yang menyatakan bahwa Tuhan yang Tuhan benar itu adalah menurut utusan. bukan. Ini bukan kata saya. Kata Bible kau menurut Yesus. Jangan menurut saya, jangan menurut kamu. Menurut Oke. yang ada di dalam kitab kamu. Menurut Yesus, Tuhan yang benar siapa? Yesus Kristus itu siapa? Sekali lagi. Dia yang diutus. Apa dia yang diutus? Aduh, silakan turun. Terima kasih, Bang. Saya capek. Pertanyaannya simple ya. Itu yang terakhir. Jadi maaf. Di sini kenapa saya memberikan pertanyaan seperti itu? Saya tidak mau menggiring opini kalian menurut pendapat saya. Saya hanya membacakan di dalam kitab suci kalian, Yohanes 17 nomor 3. Yesus mengatakan, ini menurut Yesus. Yesus mengatakan bahwa mengenal engkau. Engkau itu siapa? Merujuk kepada Tuhan yang menciptakan langit dengan bumi, bahwa itu adalah Allah yang sebenar-benarnya. Dan Yesus juga mengklaim dirinya hanyalah utusan, bukan Tuhan. Saya minta kejujuran kalian di sini, tapi ternyata apa? Kalian di sini menunjukkan kalian menolak kitab suci kalian. Kalian itu menolak. Dari tiga itu menurut keimanan saya. Menurut keimanan saya. Kalau menurut keimanan kami, kalian hanya memprioritaskan keimanan yang telah ditanamkan oleh pendeta-pendeta dengan pastor, tetapi tidak dilandaskan dengan kitab suci kalian. Makanya saya selalu bertanya, menurut Yesus, Tuhan yang benar itu siapa? Ya, dia mengatakan Tuhan yang benar itu adalah Bapaknya. Dan Yesus mengklaim dirinya hanyalah seorang utusan. Berarti Kristen menolak Bible, Kristen melandaskan keimanannya dengan khotbah-khotbah para pendeta dengan pastor. Di sini real, kalian bukan memakai kitab suci kalian sebagai landas keimanan kalian. Selesai dari saya. Ya, sedikit dari saya ya. Kita sudah tua. Yang tadi menjawab sudah tua, bukan anak-anak yang setiap hari mungkin mengajarkan anak kita nak belajar membaca. Sebuah kalimat nyata, tidak ada tafsiran tertentu, sudah jelas. Inilah hidup yang kekal. Mengenal engkau satu-satunya, mengenal engkau satu-satunya. Kalau ingin kau hidup kekal, ya, kalau kau ingin hidup kekal, kau harus mengenal satu-satunya, yaitu Allah yang benar, Tuhan yang benar. Allah satu-satunya Tuhan. Dialah pencipta alam semesta ini. Dan Yesus mengatakan, aku utusan. Jangan samakan anak dengan utusan. Utusan itu sama seperti nabi. Hei Bani Israel, Allah Tuhan kita. Aku ini hanya utusan, aku bukan Tuhan. Jangan kalian paksakan. Itu sebuah kalimat yang jelas. Jangan jadi bodoh karena iman. Jangan bos, jangan jadi bodoh karena iman kalian. Maukah dikatakan bodoh? Jelas sekali tulisannya itu. Jelas sekali. Inilah hidup yang kekal, mengenal engkau satu-satunya. Satu-satunya. Perkataan Yesus ini loh. Kalau memang kalian pengikut Yesus, ikutilah kata-kata Yesus. Ini jelas. Yesus yang mengatakan, aku bukan Tuhan, Allah Tuhan. Bukan dia, aku hanya utusan. Coba kalian renungkan, ini ayat yang sangat-sangat keren menurut saya. Keren. Banyak orang yang bersahadat ketika membaca ayat ini. Karena apa? Ketika kalian mengikuti perkataan Yesus, bukan berarti kalian meninggalkan Yesus. Justru kalian mengikuti Yesus, mengikuti dia, bukan meninggalkannya. Karena apa? Apa yang dia katakan untuk kalian, kalian ikutin. Jelas itu. Aku utusan.
ketika di akhir zaman nanti dia turun, dia akan menghakimi kalian. Pertanyaan yang paling pertama disampaikannya adalah, hei umat Kristen, dari mana kalian mengenal aku? Dari Bible, kitab suci. Pernahkah aku mengatakan diriku Tuhan? Apakah ada aku mengatakan diriku Tuhan? Dari mana kau tahu aku ini Tuhan? Sedangkan aku sendiri tidak ada mengakui diriku Tuhan. Kenapa kau tuhankan aku? Justru aku menyuruh menyembah Allah satu-satunya. Markus 12:29. Hukum yang terutama, hukum yang terutama, tidak ada hukum-hukum yang lain. Ini yang paling hukum teratas. Syarat untuk menjadi pengikut Yesus, hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, tunggal. Tuhan Allah kita katanya, bukan dia. Tuhan Allah kita. Yesus mengatakan kita. Tuhan itu Esa, tunggal, bukan dia, bos. Itu hukum yang terutama, tidak ada hukum yang lain. Ini perkataan Yesus yang paling utama. Di mana kalian dikatakan pengikut Yesus kalau ucapan dia ini kalian tidak ikutin, bos? Itulah yang disampaikan. Ketika nanti di akhirat kalian mencari-cari mereka, kalian mencari Yesus. Hei Yesus, kau di mana? Ketika kalian mau dicampakkan ke neraka, hei Yesus, kau di mana? Kenapa kau tidak menolong kami? Kami sudah berdebuan kepadamu, Yesus. Apa kata Yesus? Enyahlah kau dari hadapanku, engkau pembuat kejahatan. Enyahlah, aku tidak mengenalmu. Karena aku tidak pernah membawa Kristen, aku tidak pernah mengajarkan Kristen kepada kalian. Kalian tidak mengikuti perkataanku, bagaimana mungkin aku mau menyelamatkan kalian? Jelas sekali pernyataanku, hukum yang terutama. Apakah ada hukum di atas ini? Nggak ada, bos. Hukum yang terutama, syarat untuk menjadi pengikut Yesus, mengesahkan Tuhan, mengenal Tuhan satu-satunya, yaitu Allah, bukan Yesus. Jangan kalian jadikan dia sebagai tumbal yang hanya kalian katakan pengikut Yesus, tetapi perkataan dia tidak kalian ikutin. Bagaimana mungkin itu, bos? Bagaimana mau dikatakan, kau mau menjadi karyawanku? Sama seperti di perusahaan. Kau bekerja di perusahaan, kau karyawan. Ketika kau tidak mengikuti perkataan bosmu, apa kau masih dianggap karyawan? Tidaklah. Begitu juga Yesus. Kayak mana kau mau dikatakan ku bantu, sedangkan perkataanku saja tidak kau ikutin? Hukum kasih apa? Ini pernyataan yang utama. Tiga yang jelas. Pernyataan Yesus yang paling jelas itu, hukum terutama, mengesahkan Tuhan Allah, mengenal engkau satu-satunya. Kalian orang Indonesia loh, belajar S3, bahkan sekolah di luar negeri, bahkan ada dosen sastra bahasa Indonesia. Ayat ini saja masih bisa dirubah. Gawat, Pak. Jelas ini, jelas tulisannya. Nggak ada lagi tafsiran tertentu. Mengenal engkau, kalau kau mau hidup yang kekal. Tapi kalau kau tetap bertahan mempertuhankan Yesus, berarti hidupmu tidak akan pernah kekal. Jelas. Habis mati kau dicampakkan lah, mati lagi, ya udah, berseraklah kau. Hidup yang kekal itu di surga. Ya, udah jelas tulis. Anak kecil pun kalau ditanya, anak SD, coba kalian tanya sama anak kalian yang masih sekolah, lepaskan dulu iman anak kalian. Dia kan belum bicara iman itu. Anak kalian tanya ayat ini, nak, bagaimana menurutmu ini, nak, ayat ini, nak? Coba tanya kepada anak kalian yang masih sekolah kelas 5 SD, yang imannya belum kuat. Nah, bagaimana ayat ini menurutmu? Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal, yaitu mengenal engkau satu-satunya.
Kenapa jadi 3? Aduh mah hancur. Satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus mengenal Yesus sebagai utusan. Kalau itu nggak ngerti lagi kita. Kalau itu makanya wajar kalau dibilang kami bodoh karena Kristus. Silahkan bos, silahkan bodoh karena Kristus, silahkan. Yang menikmatin kalian ketika kalian salah menuhankan, maka tempat kalian adalah neraka kekal selamanya. Serak lah kalian. Apalagi mau kalian bantah? Kami tidak mau bodoh di sini, ingat ya. Kami tidak mau ada pembodohan di sini. Kita sama-sama orang Indonesia. Itu sebuah kalimat atau ayat, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa lain. Sama-sama kita pernah sekolah, belajar dari SD sampai SMA, pelajaran bahasa Indonesia sama-sama tidak pernah kita tinggalkan. Selalu ada dari SD sampai SMA pelajaran bahasa Indonesia. Jadi tolong jangan bodoh. Silakan Dakota. Dakota monitor. Dakota. Dakota. Ya, yang Kristen dulu teman-teman ya, yang Muslim tahan dulu, yang Kristen dulu. Yang Kristen, yang Muslim tahan permintaan, batalkan kalau terpijit, batalkan kalau terpijit. Kita minta pendapat bagaimana, belum lagi tentang ayat-ayat yang kita bacakan dalam perlombaan ini. Silakan yang Kristen. Yang Islam tahan dulu, yang Islam tahan dulu. Ya, Ghostbuster monitor. Ya. Ghostbuster. Yo. Islam Kristen. Kristen. Ya, ambil Amer monitor. Islam Kristen. Amer. Kristen. Oke. Kristen. Ya, saya minta pendapat Anda tentang Yohanes 17:3 itu. Inilah hidup yang kekal. Mengenal, ini Yesus yang mengatakan ya. Yesus langsung mengatakan, inilah hidup yang kekal, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus sebagai utusan. Nah, sekarang saya minta pendapat kepada kalian. Amer, silakan. Iya, terima kasih. Jadi maksudnya ini hidup yang kekal ya. Iya. Menurut Yesus, Tuhan yang benar itu siapa? Ini menurut Yesus ya. Tuhan yang benar itu siapa? Yesus Kristus itu siapa? Menurut Yesus. Jangan menurut keimananmu. Ini dijelaskan dulu ya. Hidup yang kekal itu ini terdapat di Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya. Oke, itu Yohanes ya. Hidup yang kekal itu penjelasannya di 1 Yohanes ayat 5:20. Ini 1 Yohanes gara-gara sebotol anggur asam jadi mumet. Tahan dulu Amer, sabar. Ghostbuster, minta tanggapan Anda, silakan Ghostbuster. Tahan dulu Amer, tahan. Nah, tanggapan saya memang kalau satu-satunya Allah yang benar memang Allah, dan Yesus memang utusan Allah. Dan saya rasa di situ tidak ada masalahnya sih. Itu memang suatu yang hal kebenaran. Jadi apakah Ghost menganggap Yesus itu Tuhan? Kalau saya beranggapan dia Tuhan, tetapi bukan berarti dia lebih tinggi daripada Allah. Tetap di atas Tuhan seperti apa Yesus itu? Yang melakukan segala pekerjaan Allah. Makanya dalam Yohanes ada tertulis dalam Yohanes 14 ayat 9 sampai ayat 14. Oke kan?
ada salah satu muridnya berkata kepadanya, Tunggu "Tunjukkanlah sebentar. Bapa itu kepada Maksudnya kami, begini. itu sudah cukup bagi kami." Sebentar Bang Kata Gos, Yesus biar kepadanya, dapat "Telah sekian poinnya. lama aku Yesus bersama-sama ini kamu, sebentar dulu Filipus, Bang namun Gos, engkau Bang tidak Gos. mengenal aku. Barang Bang siapa yang telah Gos. melihat aku, ia Bang telah Bapakku." Gos. Yo. Yesus ini menurut Bang Gos Tuhan yang disembah atau hanya Tuhan yang seperti yang penguasa wilayah tertentu? Penguasa wilayah tertentu. Maksudnya? Apakah Yesus Tuhan yang menciptakan langit dan bumi? Tidak. Berarti yang menciptakan langit dan bumi Bapa. Allah. Yang harus disembah Allah atau Yesus? Allah. Bukan Yesus. Yesus juga disembah. Kalau Allah disembah, Yesus disembah, berapa Tuhan kamu? Sama seperti itu kan, tetap Allah disembah, tapi Yesus kan tetap Nabi Allah. Teman-teman yang ada di atas, silakan dulu. Tolong Bang, kita bicara jujur Bang, jangan bicara iman di sini. Jangan kita jadi bodoh. Banyak penonton ini, 2.400 loh. Malu loh. Kita sekolah loh. Orang sekolahan loh kita, malu lah. Aduh, janganlah dipaksa. Halo. Saya coba jawab ya. Saya coba jawab. Halo. Pengadilan mungkin mengirim putusan kekaisaran. Ya Amer silakan. Yang pertanyaannya tadi kan di Yohanes 17:3 itu. Jadi sekarang menurut Anda gimana? Iya. Oke, itu Yesus bisa disebut anak itu karena penjelasannya begini ya. Di Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kita bahas Bang Amer, yang kita bahas tadi kan Yohanes 17:3. Jadi begini, anak dan utusan apakah sama? Baik, ini hal yang berbeda ya, dan di satu hakikat yang bersama ya. Jadi penjelasannya ini mengenal Allah yang benar itu juga terdapat penjelasannya di 1 Yohanes 5 ayat 20. Ya Allah ya Rabbi, kita baca. Gara-gara sebotol anggur tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah memberikan pengertian kepada kita. Gini loh teman-teman ya, teman Kristen. Janganlah gini teman Kristen, gini loh. Janganlah, malulah kita. Itu sebuah kalimat. Apakah ada tafsiran tertentu? Terserah kalian lah. Kalau kalian mau bahas, mau terkait silakan ya. Itu sebuah kalimat. Ini data ya. Iya data benar. Tetapi begini loh. Kalau sudah mengenal engkau satu-satu, mengenal engkau satu-satunya. Markus 12:29. Hukum yang terutama Tuhan Allah kita itu Tuhan Esa satu-satunya. Biar saya Allah katanya. Satu-satunya ini. Ya udah, siapakah itu? Satu-satunya ini. Siapa? Ini penjelasannya. Penjelasannya begini. 1 Yohanes 5:20. Kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah memberikan pengertian kepada kita sehingga kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah anak yang sebenarnya dan hidup yang kekal. Oke? Aduh ya Allah, matilah ya Allah. Itu jelas itu. Aduh. Jadi kita berdoa itu di dalam nama Yesus, ya, dalam nama Yesus. Aduh, ini aku. Apa itu? Ini memang penjelasan benar ini, makanya agak panas itu ya. Bahaya Bang Iba. Sesuai data bos, sesuai data. Hancur piringku, pecah satu dah. Aduh lagi makan aku nih.
Pecah kaca piring, aduh majang. Ini jelas Aduh, ya penjelasannya Allah, bos. Robbi, Satu yang peningnya benar, lah, satu-satunya yang benar ya. Apa ambilkan piring lagi, piring lagi satu lagi nih, piring, tolong piring. Apa, nah ambilkan piring aja dulu, piring lagi nih. Aduh ya Allah. Apa yang mau peningkan? Pening lah ya Allah, jawabannya macam orang. Kita mengenal di dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Aduh. Di dalam Yesus kita mengenal Allah yang benar. Mati lagi kita piring dulu pecah. Ambilkan piring rongnya dulu ya Allah. Itu bahasa Indonesia yang baku. Pertanyaannya mengenal Engkau satu-satunya. Jawaban memuaskan kan? Jawaban memuaskan dari ayat 1 bang 17 itu. Aduh, apakah kalian benar-benar pengikut Yesus atau tidak sih sebenarnya ini? Iya, betul. Pengikut Yesus kan. Jadi kenapa tidak mengikuti perkataan Yesus? Kami ikuti perkataan Yesus. Itu? Terus? Apa yang itu kami? Itu kan perkataan Yesus. Iya, emang kan kami benarkan juga itu, nggak ada kami salah-salahkan, itu memang benar juga ya. Ya Allah, ampunlah. Dalam Yesus kita mengenal Allah yang benar memang Allah, yang kekal. Satunya Allah. Dan Yesus memang utusan Allah. Terus apa yang salah dari ayat itu? Kenapa hanya sepenggal dari ayat itu yang diambil? Coba kita lihat dari ayat yang lain. Halo? Halo? Jadi penjelasannya ini kita mengenal Allah itu di dalam Yesus Kristus di 1 Yohanes 5:20. Nah, di situ penjelasannya ya. Kita mengenal Allah yang benar di dalam Yesus Kristus. Udah gini bang, memang Allah itu Allah yang benar. Yesus itu memang diutus Allah untuk menghapus dosa manusia. Ya betul-betul banget. Udah gampang aja nih balasnya itu. Kita kasih data juga bang. Kita kan tidak mengkhianati juga, tetap kita akui bahwa Allah itu Allah yang benar. Dan kita menyembah Allah juga dengan pengantaran Yesus, karena dia bilang dialah jalan kebenaran dan hidup. Betul. Iya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kan sudah jelas dibilangnya itu. Kalau hanya dari seponggol satu kalimat ini saja kita diserang, ya nggak ada gunanya. Sama saja. Ini udah sekolah juga kita bang ya. Ya penjelasannya sangat bagus sekali ya. Di 1 Yohanes 5:20 itu kita mengenal Allah yang benar itu di dalam Yesus Kristus. Ya kita sudah sekolah juga dan membaca. Ya sesuai ya Allah, ini pertanyaan abang jawaban. Masya Allah, kita sekolah sama-sama sekolah kita ya Allah Robbi, matilah aku. Bapak nak, aduh entahlah kayak gini pening kali aku. Aduh kan pecah lagi piring udah hancur lah. Ya ampun matilah hancur. Aduh hampir semua udah hancur. Semuanya bang. Gerak semua. Bang. Hancur lah piring ini. Aduh benar hancur habis. Habis. Aduh habis 2 piring udah kayak gini hancur kali. Ini kita udah sekolah ini bang, makanya kita baca penjelasannya sesuai ini udah sekolah kita nih. Aduh ya Allah, itu mengenal Engkau satu-satunya. Kenapa Allah yang benar? Kenapa tiba-tiba jadi Yesus? Iya kan Allah memang satu-satunya Allah yang benar. Iya kan berarti bukan Yesus kan? Apanya bukan Yesus? Berarti kan bukan Yesus Tuhan ya. Tuhan itu berarti Allah. Iya terus ya, Tuhan itu Allah yang kita mengenal yang benar. Ya udah berarti bukan Yesus kan? Tapi untuk kami sampai kita kepada pengantaran Yesus. Coba jelaskan ayat itu. Yohanes 17:3. Inilah hidup. Coba dari awal bang baca, Coba dari awal. Bacakanlah, cobalah. Bacakanlah. Abang lah yang kekal. Coba siapa ini? Amer. Pening. Coba sekarang Esa satu-satunya sama nggak? Esa dan satu-satunya. Inilah.
Inilah Esa itu apa? Itu ya. Esa itu apa coba? Ini kita coba baca dulu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini ya, sehingga ia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada yang tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke. Berarti kita coba ini ya. Esa itu satu. Dari Esa itu satu kan, tunggal kan, berarti satu Tuhan, bukan tiga. Apalagi siapakah? Allah. Lukas 4:8, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti, yaitu Allah. Takutlah akan Allah, sembahlah Dia, Allah, satu-satunya Tuhan. Hah? Begini Bang, kita juga membaca di Matius 28 ayat 18. Di situ dia katakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di langit dan di bumi. Jadi itu melalui Yesus itu pecah lagi piring, udah 3 piring, udah 3 piring, udah hancur 3 piring dah. Aduh, pening aku udah habis. Diserak beli kaki ambil plastik. Aduh, mati lagi tadi, hancur dah. Hancur dah. Ampun dah, hancur. Serak udah 3 piring. Aduh, hancur kali bah, mati kena kaki, ini berdarah nih kakiku. Aduh, kalah. Ya Allah, Robbi. Berapa rutin piring Bang dulu Bang? Aduh, mak. 2 lusin setengah ini pancurkan ini gara-gara kayak gini. Coba lah, apa yang mau dibahas ini? Lebih 2 lusin dah. Bahasa Indonesia yang baku jadi bodoh. Kita cobalah mengenal engkau satu-satunya. Kenapa bodoh Abang coba? Udah kedengarkannya. Kemana nggak bodoh? Udah piringku udah 3 piring habis. Abang memecahkan, abang yang salah berarti abang bodoh. Ya udah, berarti Allah itu Tuhan, bukan Yesus, kan begitu? Yesus utusan. Dia bukan Tuhan. Kan aku kan membenarkan itu. Begini, Yesus berarti bukan Tuhan, dia utusan. Iya, satu-satunya Tuhan itu disebut penjelasannya Efesus. Ini di Efesus 4 ayat 4 sampai 6. Dia di situ mengatakan satu tubuh, satu roh, satu Tuhan. Di situ dia satu-satunya yang Tuhan. Satu tubuh, satu roh, satu Tuhan. Kalau tubuhnya hilang, tinggallah. Jadi firman itu cuma bisa jadi manusia. Tinggal bilang pula tubuh Allah. Dalam tubuh kita ini juga berkata-kata itu ya firman itu ya. Dalam tubuh kita ini ya ada roh. Itulah dia Bang penjelasan. Dalam tubuh kita ada roh. Kalau mati, tubuh kita di mana? Dikubur. Berarti terpisah nggak sama roh? Terpisah lah. Jadi berapa jadinya? Jadi roh Tuhan itu dalam diri kita itu Bang, Roh Kudus itu. Jadi berapakah? Apakah jadi 3 lagi atau jadi 2? Penghibur yang memberikan kekuatan. Kenapa lagi penghibur? Kenapa kau jalan? Kok penghibur? Siapa suruh kau ke diskotik mencari wanita penghibur? Aku bicara Yohanes, aduh ku pecahkan kok ke diskotik pula wanita penghibur. Aduh pecahkan piring dari itu. Hancur aja. Kemana-mana kau larinya? Kenapa kau wanita penghibur? Orang bahas, aduh keroh begini, aduh. Yang kita bahas tadi ini Yohanes, kenapa larinya ke wanita penghibur? Kau kalau mau menghibur malam minggu pergilah kau ke sana, nggak usah diskusi. Ini Bang, kita ini tritunggal Bang, tritunggal. Nalap. Jadi harus mengerti juga ya. Tritunggal, oke, kutanya, apakah Yesus itu Tuhan? Amer. Ya Tuhan. Apakah Tuhan. Yesus Tuhan? Bapa Tuhan? Apakah Bapa Tuhan? Bapa Tuhan? Tuhan. Oke, saya jawab ya. Simpel aja, Bapa Tuhan enggak? Tuhan. Oke, Roh Kudus Tuhan? Bapak itu pencipta langit dan bumi. Iya, oke, Tuhan lah berarti. Roh Kudus Tuhan? Roh Allah. Ya Tuhan kah itu? Roh Allah yang dapat menyerupai apapun. Jadi berapa Tuhan kalian tuh? Satu lah Bang. Abang pun ada aja. Oke, sekarang ku tanya. Oke, ku tanya. Cuma sejalan satu tuh Bang. Analogi ya. Apakah kendalikan? Oke, analogi. Apakah kucing itu hewan? Harus nggak aku jawab itu? Jawab biar enak, biar jumpa. Apakah kucing itu hewan? Hewan.
Oke, burung itu hewan? Hewan. Singa itu hewan? Hewan. Berapa hewan jadinya? 3. Nah, pintar kan? Apalagi ya? Pintar. Coba. Lah, oke, sekarang apakah Yesus Tuhan? Apakah Yesus Tuhan? Utusan. Hah? Utusan? Amer, apakah Yesus Tuhan? Tuhan. Bapak Tuhan? Dia sumber. Sumber PLN lagi, kau kupecahkan. Kau ngapain lah ke PLN sumber air lagi, PDAM air? Enggak ada urusan gitu. Aduh, mati kan. Begini. Aduh, ini Jadi Yesus, aku nanya, apakah Bapak itu Tuhan? Langit dan Ya berarti kan Tuhan kan? Berarti kan Tuhan kan? Berarti Tuhan kan? bedakan. Amer, diam dulu, Amer. Bedakan dulu. Amer, diam dulu, Pak Amer. Coba tanya aku, Bang. Apakah Yesus Tuhan? Tidak, utusan. Utusan, berarti bukan Tuhan dia ya? Ya. Oke, clear, sepakat. Itu baru paten. Gila lagi. Loh, ya udah kalau dia bukan Tuhan udah selesai. Tapi dia jalan kebenaran dan hidup. Udah jalan, udah pindah jalan kebenaran, Gang Harapan nomor 5, Kecamatan Golgota, Kabupaten Yerusalem. Itu dia. Nah, itu dia. Ke situ dia larinya kalau kau bilang jalan kebenaran. Nah, itu yang salah itu. Abang tidak mau mendengarkan penjelasan dari kami juga. Tapi kalau sudah dia utusan bukan Tuhan, kenapa kau paksakan dia jadi Tuhan? Dia jalan kebenaran dan hidup. Jadi sudah kami pindah. Kepada Bapa. Itu dulu, sekarang sudah pindah. Dulu gimana dulu begini? Selama-lamanya udah pindah, udah ada. Itu dulu jalan kebenaran. Itu waktu di Jaksel. Sekarang udah pindah Golgota. Ada Gang Harapannya. Ada Gang Harapannya. Gimana Gang Harapan? Baik sini Gang Harapan. Jalan kebenaran, jalan kebenaran Gang Harapan nomor 5. Itu dia, udah pindah. Bang itu berarti kan nggak harus ikutin abang. Jadi cemana ya udah pindahnya kalau dulu iyalah. Jadi aku bertanya dulu Bang. Jadi kalau dia sudah utusan, kenapa kau paksa jadi Tuhan? Lalu apa salahnya sama? Begini. Jadi kalau utusan itu bisa memerintah malaikat, menggoyahkan iman abang. Rupanya kalau kau memanggil dia memerintah malaikat nggak? Bukan, kalau dia utusan. Contoh gini. Kalau kau memanggil dia Tuhan, ada salahnya. Salah lah, masuk neraka kau. Masuk neraka. Mau kau masuk neraka? Kenapa masuk neraka coba? Masuk neraka kau, dicampakkan ya kau nanti. Kenapa kau masuk neraka? Karena kau tidak mengikuti ajaran dan perintahnya. Yesus kan mengajarkan perintah yang dikasih dari Allah. Oke, baik. Sekalian di konsep kalian, siapa yang mengimanin, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka akan masuk kerajaan sorga. Benar? Iya. Oke, apabila kalian mengimanin Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, maka konsekuensinya kemana? Neraka. Neraka ya. Yang tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, maka akan masuk neraka. Oke? Sepakat ya? Nah, pertanyaannya, siapa yang ngajarkan kalian mati pakai jas, sepatu terbalik, yang kiri di kanan, kanan di kiri? Silakan. Oh, jadi abang udah mengerti tadi ya, pertanyaan awal itu udah mengerti abang ya? Kok jadi nyambung ke situ? Udah ganti apa ini pertanyaan nih? Udah mengerti yang pertanyaan? Sekali lagi, tadi kita sudah sepakat ya, siapa yang mengimanin Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi tidak mengikuti ajaran dan perintah dalam konteks ibadah dalam maka akan masuk kerajaan surga. Tetapi tetapi kalian mengimanin Yesus, percaya saja Yesus sebagai Tuhan, tetapi tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, maka kalian masuk neraka. Benar? Benar ya? Hanya mengimanin aja nih Yesus, percaya, tapi kalian tidak mengikuti perintahnya, maka masuk neraka konsekuensinya. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang ngajarkan kalian mati pakai jas, sepatu terbalik di kiri di kanan, kanan di kiri? Tunggu dulu jadi.
Yang ngajarin komunis. Tunggu bang, jaringan ini. Lo? Ya. Berarti siapa yang mengimani kami untuk kayak kalau meninggal coba kayak jas gitu? Macet jaringan. Memang di situ tuh dijelaskan juga di agama abang ya. Agama dijelaskan juga. Kalau ditanya boleh abang menjawab, bisa abang menjawab? Dijawab dulu. Jadi kan begini. Artinya kan tadi aku menyatakan kalian itu pasti masuk neraka. Kan gitu kan? Tadi aku berani menyatakan Kristen itu pasti masuk neraka, aku bilang. Benar nggak? Nggak siap ditanya, jangan tanya. Kalau nggak disiap, jawab dulu. Siapa yang ngajarkan kalian mati pakai jas? Sepatu terbalik yang kiri kan? Gus Buster mana? Gus Buster cabut. Jadi abang siap ditanya juga ini? Ya siap. Saya jawab nih. Siap nggak? Yuk, jawab aja lah, banyak kali kayak kau. Ya cabut dia. Siap nggak? Cabut dia. Siap nggak cabut dia. Siap ancang-ancang mau lari lu. Aduh mau besar. Siap nggak? Mati lagu nih Odin. Ancang-ancang mau. Siap nggak? Rupanya siap-siap mau lah. Besar. Siap-siap mau kabur. Takut dia kupecahkan piring kalau jawabannya salah. Besar deh. Aduh mau mati. Gak tahu jawabannya. Aduh, lari kamu dulu saya. Mati. Aduh kabut. Kupikir mau jawab dia tadi. Siap. Aku dia mau nanya. Pada kemana ini? Hah? Kena tombak? Walah,
Coba tadi pakai itu, Bang. Diajarin sama Bang Juma tadi, jampi-jampi itu, nah. Obat apa namanya? Obat cacar air, apa? Sebentar lagi Dewan Juri akan kembali ya. Jadi sabar. Banyaklah berzikir dan banyaklah berdoa ya. Siapa tahu rezeki. Jangan lupa ya, bagi-bagi blender cantik ya. Bagi-bagi blender cantik. Gak ada Bang blender ini. Pak Nora kenapa juga begitu juga layarnya Kak Nora? Siapa ini Boy Manik? Bang Boy ngapain naik Bang? Sekali Bang. Sakit kuping. Kak Gianina mau naik. Dari tadi permintaan naik dari pertama itu. Mana tadi blender? Udah naik. Oh iya, udah naik. Bang Blend, ini blender asli bukan? 4 hari 57 udah akunku 57. 57. Gianina mau Oten naik, tadi. itu, Bang. Oten tadi banyak di bawah ada 400, kabur semua Oten, nggak bisa bawa kabur. Coba nih dari tadi. Kabur Oten semua malu, bingung jawabnya. Dari tadi kita naik ini, dari tadi. Oten kabur semua. Tapi hitungan menit ya Bang naiknya. Kalau Yesus 3 hari ya Bang. Iya, kalau aku hitungan menit langsung bangkit. Kenapa sih kok tombak? Cing acir. Berserak Oten, hilang semua Oten di bawah, hilang, cabut. Udah jelas kena mati, nggak bisa jawab. Ayo mencret. Udah jelas kan, masuk neraka Klenten, berserak. 57. Ini nggak usah kalian follow teman-teman, nggak usah kalian follow, nanti kena tombak nih ku buang langsung, nggak ku pakai. Jangan di follow, jangan kirim gift ke sini, jangan, sayang. Kalau mau kirim ke hostnya aja, yang mau kirim gift kirim ke hostnya aja. Ini nanti kena tombak lagi, langsung ku buang macam isi ulang gitu, udah langsung buang, langsung tiolah. Kalian bayangkan, nggak pening kepalaku, 57 udah 4 hari. Udah blender ke 57 udah, coba 4 hari. akunku kalian bayangkan itu. Cobalah, sayang, kemarin gitu lagi ditombak buang, tombak buang, habis pakai buang. Coba lagi ini kejam. nggak ada nyaku menghujat, nggak ada maki-maki ditombak. Cobalah kena tombak, cobalah itu dah mampu ten gerombolan ini satu komplotan untuk menembak aku nih, antara itu tombak ini. pantatku udah payah berdarah semua, udah kena antiplas. Padahal pertanyaan simpel, woi kenapa tadi si Ghostbuster bisi-bisi, mana ada itu, nggak ada itu, di mana ini, ayo cabut. Satu dibukanya kita, nggak ada itu, bisi-bisi tadi Ghostbuster, nggak ada, ayo ini cemana ini, ayo udah pergi aja kita, pergi, lari. Lari. Yang satu karena ditinggal kawan udah ketakutan dia, satu takut dicabuli. Betul ya, aku nanya ya, betul ya, jangan lari kau tanya ya. Oke, mulai ya, kabur. Aduh Oten, bingung Oten. Itu kalau itu pertanyaan yang bingung kan, cobalah. Kita sudah komitmen ya. Kau kok turun Ghostbuster tadi? Aduh, aku naik lagi Ghostbuster ya. Kau naik lagi, kok turun dia tadi? Oh, udah dapat jawaban. Loh, kok turun Ghostbuster? Jadi kan bukan turun aku. Loh, tadi kok turun kau? Nggak ada aku turun, jaringan kerusak. Jaringan?
Tapi Iya. tadi kau bilang jawabannya macet. Macet. Jawabannya macet kau bilang. Belum merah berarti. Ah, itulah. Entah. Oke, mungkin sudah. Mungkin kau sudah pakai jas ini udah. Belum dapat jas, belum. Kenapa? Kaburnya kau. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya, yang dimana perdebatan ini berlangsung. Ya, akhirnya ya hanya ngobrol-ngobrol saja karena memang tidak ada tidak ada perlawanan yang berarti bagi umat muslim ketika orang-orang kafir itu bernarasi dan berhujah sebagaimana pembelaan iman yang mesti mereka lakukan, ya, menjadi sebuah kewajiban sebenarnya di dalam Islam. Ketika kita memberikan hujah itu dengan pasti, karena memang ada panduan-panduan keilmuan yang di dalam Islam itu sangat luas melalui buku-buku yang ditulis oleh para ulama, ya, melalui buku-buku yang ditulis oleh para pengarang-pengarang buku dengan keilmuannya, ya, para sarjana-sarjana Islam yang dimana mereka dengan keilmuannya menuangkan ilmunya melalui tulisan-tulisan yang di mana tulisan itu menjadi sebuah referensi bagi umat Islam untuk membangun keilmuan, kan begitu ya. Tapi di dalam Kristen kan kita semua tahu tidak ada buku-buku yang dapat dibaca, ya, di dalam Kristen itu tidak ada, terkecuali para pendeta itu membuat karangan-karangan sejarah teori, ya, teori-teori sejarah yang sesungguhnya tidak ada kepastian apakah sejarah itu benar-benar ada ataukah hanya fiktif yang mereka buat-buat sendiri, mereka karang-karang sendiri dan mereka publikasikan dan menjadi sebuah sesuatu bayangan nyata bagi mereka, gitu ya. Padahal apa yang disampaikan itu tidak ada kepastian, sedangkan kitab mereka saja siapa yang menulis hingga detik ini pun tidak diketahui siapa penulisnya. Dan pada zaman Jesus, ya, ataupun pada zaman Nabi Isa alaihissalam ataupun Jesus alaihissalam itu tidak ada satupun dari salah satu murid itu yang menulis kitab, itu tak ada. Kalaupun ada, ya, seperti Barnabas, ya, karena memang Barnabas juga murid yang termuda, ya. Bukan, Barnabas ini murid yang tercerdas. Kalau yang termuda ini adalah Yudas, ya. Nah, untuk Barnabas sendiri, dia adalah seorang yang dikasihi, ya. Untuk Barnabas sendiri adalah sahabat Nabi Isa alaihissalam yang paling dekat kala itu, gitu. Sehingga apa yang menjadi tulisan-tulisannya tentang bagaimana perjalanan hidup kala itu ditolak oleh gereja karena tidak berkesesuaian dengan apa yang mereka inginkan. Bahkan cenderung kitab Barnabas ini, yaitu yang dituliskan oleh Barnabas itu mendekati Al-Quran, gitu, ya. Yesus bukanlah Tuhan, melainkan hanyalah seorang nabi yang Allah utus ke tengah-tengah kaumnya, yakni Bani Israel. Oke, dan mungkin hanya itu saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan, dan saya Rifli Sani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi ma